Gue balik ke Jogja setelah 3 tahun merantau. Rasanya kayak mimpi. Kota ini masih sama, hangat, tenang, dan penuh kenangan yang nyelip di tiap sudut jalan. Apalagi malam hari, saat angin Jogja pelan menyapa kulit, aroma angkringan, dan suara motor pelan yang melintas di jalan Kaliurang bikin semua memori balik kayak diputar ulang. Terutama tentang dia, Rani. Cewek yang pernah gue bilang bakal gue nikahin kalau gue udah punya kerjaan tetap. Cewek yang dulu selalu nungguin gue di depan kosan tiap kali gue pulang kerja part-time. Dia segalanya buat gue. Tapi semua berubah sejak gue pergi. Awalnya komunikasi masih lancar. Video call tiap malam, ngobrolin masa depan, impian, dan rencana kita berdua. Tapi lama-lama dia makin jarang balas chat, suaranya makin hambar. Gue pikir mungkin dia sibuk. Tapi setelah sebulan tanpa kabar jelas, dia cuma ninggalin satu pesan. Pendek, tapi dalam banget. Kamu pulang ya, aku nunggu. Setelah itu, dia hilang. Gak balas lagi. Nomor udah gak aktif. Gue gak tahu harus nyari kemana. Tapi gue selalu yakin, suatu hari nanti pas gue balik, semua bakal baik-baik aja. Gue bahkan bawa cincin kecil yang gue beli di Jepang. Rencana gue, begitu ketemu Rani, gue lamar dia langsung. Biar semuanya resmi. Biar semua penantian ada ujungnya. Begitu sampai Jogja, gue langsung dihubungi teman-teman lama. Ari ngajakin ketemu di warkop biasa, tempat nongkrong kami waktu SMA. Gue semangat banget, bukan cuma pengen ketemu mereka. Tapi gue juga harap bisa dapat kabar soal Rani. Tapi suasananya berubah waktu gue nyebut nama dia. Lo belum tahu ya? Tanya Ari sambil ngaduk kopi. Gue ngernyit, ngerasa ada yang aneh. Tahu apa? Ari ngelirik ke teman-teman lain yang duduk bareng. Mereka saling pandang, kayak gak yakin mau ngomongin apa. Akhirnya Ari narik napas panjang. Rani nikah. Hari ini. Gelas kopi di tangan gue nyaris jatuh. Gue ngerasa kayak ada yang nonjok perut gue keras banget. Napas langsung sesak. Kepala gue muter. Nikah? Iya, sama Fajar. Gue diem, gak bisa jawab. Fajar, teman kami sendiri. Yang dulu paling sering nyinyirin hubungan gue sama Rani. Yang pernah bilang, cewek kayak Rani tuh gak bakal tahan nunggu lo lama-lama. Gue pikir itu cuma iri. Tapi ternyata, dan parahnya lagi, mereka nikah di Pawon Kayu, rumah joglo tua di daerah utara Jogja. Tempat gue dan Rani sering duduk sore-sore sambil ngobrolin hidup. Tempat penuh kenangan yang gak bisa gue hapus begitu aja. Dulu Pawon Kayu punya aura magis. Banyak orang bilang tempat itu angker. Tapi buat kami, tempat itu punya makna sendiri. Tempat pertama gue nyatain cinta ke Rani. Malamnya gue gak bisa tidur. Pikiran gue muter terus. Gue buka foto-foto lama, scroll chat yang udah bertahun gak gue hapus. Semua tentang dia. Sampai akhirnya, entah kenapa, kaki ini melangkah sendiri ke Pawon Kayu. Tanpa mikir, tanpa rencana. Gue cuma bawa diri dan perasaan yang belum kelar. Udara malam itu dingin banget. Langit mendung, bulan ketutup awan. Jalanan sepi. Pas sampai depan Pawon Kayu, gue ngerasa aneh. Harusnya kalau abis ada hajatan, sisa dekorasi atau bekas keramaian masih kelihatan. Tapi ini sepi. Gak ada satupun orang. Pintu gerbangnya kebuka setengah. Kayak nunggu gue buat masuk. Pelan-pelan gue dorong pintu. Bunyi deritnya keras. Udara dingin langsung nyapu muka. Gue jalan masuk. Pelan-pelan hati deg-degan. Gak ada lampu nyala. Tapi suasananya bukan gelap biasa.
lebih ke suram, mencekam. Tiba-tiba dari dalam joglo terdengar suara perempuan nyanyi tembang Jawa. Lembut, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Suaranya familiar, suara Rani. Gue langsung diem di tempat, gak bisa gerak. Campur aduk antara kaget, takut, dan rindu. Suara itu makin jelas, seperti datang dari dalam ruang utama joglo. Pelan-pelan gue melangkah, ngelewatin halaman berkerikil. Tiap langkah gue rasanya berat. Tangan dingin, keringet dingin mulai ngucur. Gue buka pintu kayu utama, yang juga bunyi nyaring pas dibuka. Ruangan dalamnya gelap, cuma diterangi cahaya lilin kecil di pojok. Di tengah ruangan berdiri seorang perempuan, pakai kebaya putih, rambut disanggul rapi, berdiri membelakangi gue. Tangannya pegang bunga melati, dan dia nyanyi. Suaranya lembut, sendu, tapi penuh luka. Gue tahu itu dia. Rani? Suara gue gemetar. Berhenti nyanyi. Pelan-pelan dia nengok. Dan saat matanya ketemu sama mata gue, waktu kayak berhenti. Senyumnya muncul, pelan. Tapi matanya kosong. "Kamu pulang juga?" katanya lirih. Gue gak tahu harus jawab apa. Bibir gue keluh. Napas berat, badan gemetar. Gue melangkah maju selangkah, tapi tiba-tiba lilin di pojok ruangan padam sendiri. Gelap total, dan gue cuma bisa denger suara langkah kaki pelan mendekat. Lalu dia bilang, "Kenapa kamu datang pas aku udah jadi milik orang? Kenapa kamu gak datang pas aku nikah?" Katanya pelan, nyaris berbisik. Suaranya bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue maju satu langkah. "Aku baru tahu, Ran, tapi ini gimana? Katanya kamu nikah siang tadi." Dia gak jawab, cuma senyum. Senyumnya makin lama makin aneh. Dan jalan mundur, masuk ke dalam ruangan joglo yang makin gelap. Gue tanpa sadar ngikutin. Langkah gue pelan, berat. Di dalam, cahaya lilin remang-remang nyorot tembok yang dipenuhi foto-foto pernikahan. Tapi semua foto itu aneh. Wajah pengantin prianya gosong, hitam legam, gak bisa dikenalin. Cuma Rani yang kelihatan jelas. Dan di tiap foto, ekspresinya makin muram. Matanya merah, senyumnya hilang. Gue mundur, jantung gue makin kenceng. Mau kabur, tapi suara Rani makin keras, kayak nembus kepala gue langsung. "Kamu janji bakal pulang. Kenapa kamu ninggalin aku? Kenapa aku nikah sama orang yang aku gak cinta?" Tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Pucet, matanya hitam penuh. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Darah netes dari ujung bibirnya. Suara tangisannya nyaring, tapi kayak ada gemak dari dasar bumi. Gue kaget. Gue mau lari, tapi kaki gue berat. Suara langkah kaki mulai terdengar dari segala arah. Bukan satu, ratusan. Kayak ada banyak orang lilingin gue. Tapi gak kelihatan. Lampu mati total. Gelap gulita. Gue cuma bisa denger napas sendiri yang ngos-ngosan. Lantai kayu tiba-tiba bergetar. Dan gue ngerasa kayak ada yang narik kaki gue ke bawah. Lantai itu kayak hidup. Kayak ngebuka. Kayak narik gue masuk. Suara-suara mulai muncul. Bisikan, jeritan. Tawa perempuan yang tajam dan nyaring banget bikin telinga ngilu. Gue teriak sekuat tenaga. "Rani!" Gue kebangun dalam keadaan setengah sadar, kepala berat dan badan kayak abis digebukin rame-rame. Begitu melek sepenuhnya, gue baru sadar kalau gue lagi tiduran di sofa ruang tamu rumah seseorang. Langit-langitnya familiar. Dindingnya dipenuhi poster film dan lukisan absurd. Ini rumah Ari.
Lu udah sadar? Suara Ari muncul dari arah dapur sambil bawa air putih dan teh hangat. Gue duduk pelan-pelan. Kepala gue cenat-cenut. Gue kenapa, Ri? Ari duduk di samping gue, mukanya serius. Lu ditemukan pingsan depan pawon kayu, malam Jumat kemarin. Gue langsung kaku. Pawon kayu? Rumah joglo itu? Ari ngangguk. Iya, tapi lu tahu nggak? Sekarang hari Minggu. Lu udah gak sadar 2 hari, bro. Gue spontan lihat HP gue yang ada di meja. Dan bener, tanggalnya lompat. 2 hari hilang begitu aja dari hidup gue. Dan gue gak inget apapun kecuali kegelapan, suara Rani, dan sosok laki-laki gosong itu. Ri, gue lihat Rani. Dia ada di sana. Ari diem. Mukanya berubah. Awalnya kayak pengen nepis cerita gue. Tapi akhirnya dia nyeletuk pelan. Gue emang belum sempet cerita ke lo. Tapi Rani, gue nunggu. Jantung gue dak-dikduk. Tapi kenapa? Dia udah meninggal. Seminggu sebelum lo nyampe Jogja. Gue bengong. Otak gue kayak berhenti sebentar. Apa? Ari angguk pelan. Dia melakukan hal nekat. Di kamar belakang rumah joglo itu. Malam sebelum hari yang seharusnya jadi hari pernikahannya. Gue gak bisa ngomong. Dada gue langsung sesek. Dunia rasanya berhenti muter. Waktu itu, katanya dia makin murung sejak kamu gak kasih kabar. Dan anehnya lagi, dia sempat bilang ke beberapa orang kalau dia bakal tetap nikah. Tapi gak ada yang ngerti maksudnya apa. Gue masih terdiam. Tenggorokan gue kering, gak habis pikir. Dan Fajar? Gue akhirnya nanya, dengan suara pelan banget. Ari narik napas. Fajar gak pernah nikah, dia justru trauma berat. Katanya, seminggu sebelum hari pernikahan itu, Rani muncul di rumahnya. Tengah malam, pakai kebaya putih, dia minta dinikahin. Tapi Fajar nolak. Terus, waktu ditolak, dia bilang Rani ngilang dalam asap hitam, kayak bayagan kebakar. Sejak itu Fajar gak berani keluar rumah. Dia masih sering lantur, bilang Rani masih nunggu. Gue duduk mematung, cerita ini gak masuk akal. Tapi semuanya nyambung sama yang gue lihat malam itu. Sama suara Rani, sama semua hal aneh yang terjadi di rumah joglo itu. Ari masih nerusin. Sekarang rumah itu kosong, gak ada yang mau nyentuh. Tapi warga sekitar bilang tiap malam Jumat Kliwon ada suara gamelan dari dalam. Kadang terdengar suara perempuan ketawa pelan, kadang ada bayangan perempuan pakai kebaya putih berdiri di depan pintu, diam aja, kayak nunggu. Gue merinding. Seluruh bulu tubuh gue berdiri, air teh di tangan gue gemetar. Masih banyak yang percaya Ran kalau arwahnya belum tenang. Dia masih nyari seseorang yang dulu janji akan pulang, tapi ninggalin dia nikah sendirian. Gue tahu, itu tentang gue. Tiba-tiba pikiran gue balik ke malam waktu gue dan Rani duduk di Taman Sari 3 tahun lalu sebelum gue berangkat. Dia bilang, kamu pulang ya, aku tunggu. Gue gak pernah benar-benar janji, tapi gue juga gak pernah bilang enggak. Dan sejak gue pergi, komunikasi makin jarang. Gue tenggelam sama kerjaan dan waktu berlalu begitu aja. Gue ninggalin dia di saat dia berharap. Sekarang rasa bersalah itu berubah jadi rasa takut. Karena yang gue lihat malam itu bukan cuma kenangan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Rani atau apapun bentuknya sekarang masih di sana. Nunggu, bukan lagi sebagai manusia. Dan bagian paling serem adalah gue gak yakin dia bakal berhenti nunggu. Hari-hari setelah itu gue coba menjalani semuanya seperti biasa. Tapi malam-malam gue berubah. Setiap tidur, gue mimpi masuk ke rumah joglo itu lagi. Gue dengar suara tembang Jawa, lilin-lilin di lantai, dan Rani yang berdiri di ujung ruangan ngeliatin gue dengan senyum datar. Di mimpiku, gue selalu ngelangkah ke arahnya, dan setiap kali gue udah hampir nyentuh tangannya, dia ngilang, berubah jadi asap. Tapi bisikannya selalu sama. Kamu janji pulang. Sampai akhirnya, suatu malam, gue nulis semua ini. Bukan buat nyari simpati, tapi buat ngingetin. Kalau lo pernah ninggalin seseorang yang
sayang banget sama lo, dan lo janji akan balik, pastikan lo tepatin. Karena kadang ada yang gak bisa nunggu terlalu lama. Dan kadang mereka gak sepenuhnya pergi. Setelah kejadian itu, hidup gue berubah total. Malam-malam gue gak pernah tenang lagi. Tiap kali gue merem, gue balik lagi ke tempat itu. Rumah joglo tua yang sekarang kerasa kayak nempel terus di kepala gue. Dan di sana selalu ada dia, Rani. Mimpi-mimpi itu terasa terlalu nyata buat sekedar bunga tidur. Gue bisa ngerasain angin malam yang masuk dari jendela joglo, bau tanah basah, suara gamelan dari kejauhan, bahkan detak jantung gue sendiri waktu ngeliat sosok Rani berdiri di tengah ruangan. Kadang dia nyambut gue pakai senyum, senyum yang dulu bikin hati gue tenang. Tapi kadang dia cuma duduk di pojok ruangan, nangis. Air matanya gak pernah berhenti, dan tangisannya itu bukan nangisan biasa. Ada rasa marah, kecewa, dan kesepian yang dalam banget. Yang paling bikin gue ngeri, kadang Rani muncul dalam keadaan gak utuh. Darah netes dari rambutnya, bajunya compang-camping, dan matanya kosong banget. Tapi mulutnya tetap ngomong hal yang sama. Nikahlah sama aku, biar kamu gak ninggalin aku lagi. Gue makin hari makin kacau. Makan gak enak, tidur gak tenang. Bahkan gue mulai ngerasa kayak gak hidup di dunia nyata lagi. Rasanya kayak gue ikut ketarik ke dunia lain, dunia tempat Rani sekarang berada. Dan tiap gue bangun dari mimpi itu, di tangan gue selalu ada gelang bunga melati. Layu, tapi wanginya masih terasa. Padahal kamar gue selalu dikunci. Gak ada siapa-siapa yang bisa masuk. Gak mungkin juga gue beli bunga malam-malam, apalagi dalam keadaan tidur. Ari yang sejak awal udah lihat gue makin aneh, akhirnya ngajak gue ke rumah salah satu seseku di daerah Kaliurang. Namanya Mbah Lurah. Orang bilang dia bisa lihat dan ngobrol sama yang tak kasat mata. Rumahnya sederhana, penuh dengan dupa, dan bau kemenyan yang langsung nusuk hidung waktu gue masuk. Gue duduk bersila di depannya, tangan dingin, jantung deg-degan. Belum sempat gue ngomong, Mbak Lura udah buka suara. Kamu dipinang arwah. Gue langsung bengong. Maksudnya Mbah? Rohnya belum ikhlas pergi. Dia masih nunggu janji yang kamu ucapkan. Bukan ke dia, tapi dalam hati. Gue langsung terdiam. Gue inget banget suatu malam di Bukit Bintang, gue dan Rani duduk berdua sambil lihat lampu kota Jogja dari kejauhan. Rani waktu itu nanya, kalau kamu pulang, kamu masih mau nikah sama aku gak? Dan gue dengan penuh keyakinan bilang, kalau aku pulang, aku akan langsung nikahin kamu. Biar kamu gak nunggu lama. Itu janji. Walaupun gue gak pernah tulis atau ucapin dengan seremoni, tapi janji itu benar-benar gue niatin. Dan sekarang, janji itu yang ngebelenggu gue. Mbak Lura menatap gue lama, matanya tajam. Suaranya pelan, tapi dalam. Dia masih nunggu kamu, tapi bukan lagi sebagai manusia. Kamu harus lepasin dia. Kalau enggak, dia bakal terus datang, minta kamu tepati janji. Bahkan kalau itu harus narik kamu ke dunianya. Gue nelen ludah. Tenggorokan gue kering. Tangan gue gemeteran. Terus gimana Mbah?
Kamu harus ke rumah joglo itu lagi. Bawa sesaji, bukan buat ngebujuk dia, tapi buat minta maaf. Tulus. Bukan karena takut, tapi karena kamu rela ngelepasin dia. Dan kamu harus ngomong langsung ke dia. Katakan, kita nggak ditakdirin bersama. Tapi aku ikhlas kamu pergi dengan damai. Kalau kamu sungguh-sungguh, dia bakal ngerti. Rohnya bakal tenang. Gue diem lama. Badan gue gemetar. Tapi dalam hati, gue tahu ini satu-satunya cara biar semua ini berhenti. Biar Rani bisa tenang dan gue juga bisa lanjut hidup. Karena selama ini gue cuma lari. Gue ninggalin dia, ninggalin janji, ninggalin semua yang pernah gue perjuangin dulu. Sore itu juga, Mbak Lura nyiapin sesaji. Ada bunga 7 rupa, dupa, air mawar, dan sepasang lilin kecil. Gue dikasih kain putih, disuruh ikat di kepala. Katanya, biar gue gak ditarik sepenuhnya kalau arwahnya muncul. Gue gak ngerti semua ritual itu, tapi gue percaya. Karena selama ini, semua yang terjadi gak bisa dijelasin secara logika. Malamnya, gue balik lagi ke rumah joglo. Suasananya masih sama. Gelap, sepi, dan hawa dingin yang gak wajar. Gue berdiri di depan pintu. Tangan gue gemeteran, tapi kaki gue tetap ngelangkah masuk. Gue duduk di tengah ruangan, taruh sesaji, nyalain lilin, dan tutup mata. Dalam hati, gue panggil dia. Rani. Dan dia datang. Gue gak buka mata, tapi gue tahu. Dia ada di situ, suara napasnya, bau melati yang tiba-tiba nyebar, dan hawa dingin yang ngelimutin seluruh badan gue. Suaranya pelan banget, nyaris berbisik. Kamu datang. Gue buka mata. Dia berdiri di depan gue pakai kebaya putih, wajahnya pucat tapi gak semenakutkan di mimpi-mimpi sebelumnya. Ada kesedihan di matanya, dalam banget. Gue tarik napas panjang. Aku minta maaf Ran, aku pulang, tapi terlambat. Aku gagal nepatin janji, tapi aku gak pernah berhenti sayang sama kamu. Dia nangis, air matanya ngetes tapi senyumnya masih ada. Aku nunggu kamu, sampai hari aku mati. Gue tahan air mata. Tapi sekarang aku harus relain kamu. Kita gak ditakdirin bareng Ran. Tapi aku ikhlas kamu pergi dengan damai. Aku ikhlas. Beneran ikhlas. Dia diem. Lalu pelan-pelan dia mundur. Badannya mulai memudar kayak kabut yang kena angin. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, dia bilang satu kalimat. Terima kasih. Kamu udah pulang. Dan dia menghilang. Gue nangis malam itu. Tapi bukan karena takut. Tapi karena rasa lega. Rani akhirnya tenang. Besoknya gue bangun pagi dengan badan yang ringan. Gak ada bunga melati di tangan, gak ada mimpi aneh, gak ada suara tawa perempuan dari kamar. Gue tahu dia udah pergi untuk selamanya. Tapi tiap gue lewat rumah joglo itu, gue masih suka berhenti sebentar. Gue lihat ke arah pintunya dan dalam hati gue bisik. Maaf ya Ran, dan makasih gue udah pernah jadi bagian dari hidupku. Dan sejak itu, Jogja jadi tempat yang tenang lagi. Tapi kenangan tentang Rani gak pernah benar-benar pergi.